Yeah. No. Yeah. Hey. Saya Cindy Sasnia Putri. My name is Miss Ulfa. Saya Mizi. Nama saya Miss Nadia Azira. Usually mau cerita nih tentang teacher training. Tema dari pelatihan tersebut ialah equipping young learners and teenager with life competencies. Lagi yang menarik di sana itu disampaikan bahwa murid itu harus dikasih komplimen, komplimen not always a gift. Jadi kita nggak melulu ngasih hadiah kalau kamu ngelakuin ini kamu dapat ini, no. Komplimen itu bisa cuma sekedar dari wow you look good, you did it, kamu hebat gitu. Itu. Nah, guru harus mampu mengembangkan critical thinking yang ada di dalam diri siswa melalui pelajaran serta media yang diajarkan, salah satunya seperti buku Supermind. Nah, acara ini bertujuan untuk meningkatkan kompetisi dan kapasitas seorang guru dalam proses belajar dan mengajar. Ini materinya berguna bagi saya, terutama guru bahasa Inggris. Kemudian banyak hal seru yang saya dapatkan, hal baru, terutama dengan pentingnya life competencies untuk dimasukkan ke dalam aktivitas pembelajaran. Hebat yaitu Ibu Hafilia Arismanto. Beliau ini adalah konsultan pendidikan dan lebih dari 39 tahun berkecimpung di dunia pendidikan khususnya ELT. Mereview buku juga, Designing and Conducting Teacher Training and Courses juga. Nah, dalam trainingnya kali ini, beliau itu ngebahas 7 life competencies. Kemudian pematerinya juga sudah sangat berpengalaman dan banyak menjadi pembicara di seminar-seminar lain. Acaranya menarik disertai dengan ice breaking dan kerja kelompok antar guru yang membuat kami juga berpikir kritis di sana. Kami juga bisa bertukar pikiran kepada guru-guru yang ada di sana, yang guru SD maupun guru SD. Begitu saja, saya harap paparan saya dapat bermanfaat bagi semuanya yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga bisa jadi pemacu mereka dalam belajar. Thank you. Nah, untuk memicu siswa aktif selama pembelajaran, maka guru harus memberikan support. Nah, support ataupun reward kepada siswa tersebut. Reward ini tidak mesti harus dalam berbentuk gift atau barang, melainkan reward ini dapat berbentuk seperti magic words. Nah, hal ini sebagai tanda apresiasi kepada siswa agar menjadi lebih percaya diri serta kritis dalam menanggapi suatu permasalahan. Nah, Di acara ini dihelat di Cokro Hotel Pekanbaru yang diisi oleh seorang praktisi pendidikan yang sangat profesional di bidangnya. Melalui pelatihan ini, saya mendapat banyak insight baru dan juga motivasi dari pembicara, yang mana pada saat pelatihan kita berfokus untuk memotivasi dan mendorong para guru dalam mengaplikasikan 21st century life competencies dalam proses pembelajaran. Jadi basically seminar ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan young learners dan teenagers atau remaja dengan kemampuan hidup atau life competencies yang didapat di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Guru dapat mendorong siswa untuk dapat berkolaborasi di dalam kelas atau bekerja sama di dalam kelompok, di dalam tim, kemudian dapat berpikir kritis dan berpikir kreatif. selain itu, dalam memacu proses berpikir secara kritis, guru juga hendaknya kreatif dalam memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat berupa seperti gambar atau media cerita atau pertanyaan-pertanyaan seperti tulisan dan lain-lain. Guru harus bisa mendorong siswa untuk dapat berpikir apa saja yang dikeluarkannya dalam pikirannya. Gitu. Kemudian tugas guru pertama kali mengapresiasi usaha mereka, gitu. Walaupun salah. Kemudian kalau sudah ada apresiasi, bisa dijelaskan ya that's good, very good job. Tapi seharusnya seperti ini ya. Gitu. Jadi itu adalah magic words yang bagi siswa magic words dari guru itu sangat berarti. Coming from me as mahasiswa atau yang belajar dulu di sekolah, juga saya merasakan kalau magic words itu sangat berarti bagi saya, memotivasi saya untuk belajar lebih. Kemudian di seminar ini ditekankan juga bahwa buku belajar sebaiknya berisi konten belajar yang relate kepada mereka. Misalnya kalau anak-anak berisi imajinasi kerajaan atau dongeng gitu. Dan untuk teenagers bisa tentang teknologi karena mereka kan sudah sering memakai TikTok atau Instagram dan sebagainya gitu. Kemudian di dalam seminar ini yang terakhir guru ditekankan untuk bisa dapat melakukan aktivitas belajar yang lebih kreatif. Tidak hanya membaca, tidak hanya mereka ketika ada teks mereka baca sendiri kemudian jawab pertanyaan. Sebaiknya ada games atau menggunakan media-media yang membuat mereka lebih seru belajar. Pesan saya selama mengikuti seminar ini, materinya berguna bagi saya terutama guru bahasa Inggris. Kemudian banyak hal seru yang saya dapatkan, hal baru, terutama dengan pentingnya life competencies. 21st life competency itu sendiri terbagi menjadi 7. Yang pertama ada critical thinking, creative thinking, collaboration, communication,
emotional development, learning to learn, dan juga social responsibility. Nah, kita hanya fokus ke 3 kompetensi saja, yang mana adalah critical thinking, creative thinking, dan juga collaboration. Adapun beberapa approach yang pembicara beritahukan untuk mengaplikasikan life kompetensi tersebut di dalam proses pembelajaran, khususnya untuk critical thinking, ialah guru dapat mendorong siswa untuk lebih berpikir kritis mengenai topik pembelajaran yang sedang didiskusikan, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu siswa untuk berpikir kritis, dan juga mendorong siswa untuk menganalisa gambar yang berkaitan dengan pembelajaran, reading text, dan juga materi grammar, speaking, listening, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga guru dapat mendorong siswa untuk lebih berani berargumen, beropini dalam proses pembelajaran, dan juga mengaitkan topik pembelajaran dengan konteks-konteks sekitar seperti budaya sekitar atau hal-hal viral yang sudah terjadi di sekitar kita, yang tentunya juga hal-hal positif. Dan juga untuk bidang life kompetensi yang terakhir, yaitu collaboration, yang mana siswa dibiasakan untuk bekerja sama di dalam grup atau group work, sehingga mereka bisa mengutarakan opini dan juga argumen mereka di dalam kelompok. Pembelajaran tidak selalu mesti tentang benar ataupun salah, melainkan juga tentang bagaimana proses dalam mengembangkan ilmu. Nah, jadi selain hasil yang diutamakan, maka proses ini juga tidak kalah penting dari hasil tersebut. Itulah tugas sebagai seorang guru untuk membimbing siswa agar dapat lebih menjadi kreatif, menemukan jati dirinya, dan juga selama pembelajaran siswa tidak takut untuk bicara. Bangun komunikasi yang baik dan berkolaborasi dengan teman-teman yang di kelas dengan baik, sehingga proses belajar mengajar itu tidak monoton dan tidak membosankan. Jadi anak murid-murid tentunya nanti lebih bersemangat lagi untuk datang ke lembaga kursus The Master of Dumai dan semangat nih untuk belajar bahasa Inggris dengan guru-guru kesayangannya. Nah, itu communication, critical thinking, collaborating, learning to learn, creative, social responsibilities, and emotional development. Nah, beliau ini kemarin memfokuskan ya kepada critical thinking, yaitu apa sih critical thinking itu? Nah, critical thinking itu tidak selalu ya benar atau salah. Nah gitu. Beliau kemarin itu mengajarkan metode bagaimana caranya guru-guru ini membuat suatu pengajaran. Ini khususnya di reading comprehension. Kemarin itu beliau membuat case itu ada 1 reading comprehension. Kira-kira itu topiknya itu cocok untuk anak-anak SMP gitu. Jadi sekitar ada 4 atau 5 paragraf gitu dengan look yang colorful banget. Judul serta kontennya itu relate sama viral topik yang tren di kalangan anak SMP. Jadi anak-anak juga membacanya seneng gitu, nggak monoton kayak di sekolah dengan target ya ada reading comprehension, diartiin, bisa menjawab soal dengan bagus, dapat skor oke. Berarti target reading comprehensionnya udah terpenuhi nih gitu. Nah, beliau itu mengajarkan supaya para pengajar punya metode lain gitu, caranya critical thinking tadi. Nah gitu, beliau dengan cara meng-cut reading itu, misalnya ada 4 paragraf di-cut, kemudian dibikin grup. Nah masing-masing grup itu punya kerja masing-masing, tetapi dengan pastinya coherence ya, punya coherence. Kemudian ada yang melis hard vocab, kemudian ada yang bertugas mencari ide pokoknya serta meaningnya atau moral value-nya. Kemudian masing-masing kelompok juga menyatukan hasil discuss-nya mereka tadi di dalam grupnya sendiri tadi, kemudian jadi satu reading yang utuh, dan itu reading comprehension banget. Jadi anak-anak tuh punya keterkaitan, punya coherence antara paragraf 1 yang dikerjakan oleh grup 1, kemudian paragraf 2 yang dikerjakan oleh grup 2, kemudian disatuin. Nah gitu, jadi akhirnya mereka punya pertanyaan dan bisa menjawab di luar dari konteks. Nah gitu, jadi dengan adanya teachers training kali ini, khususnya saya bisa mengaplikasikan lebih dari itu untuk kelas yang saya handle yaitu 4A di YKPP, lebih kreatif lagi, dengan metode yang lebih kreatif. Anak-anak bisa dapat pembelajaran yang critical thinking. Nah, belajar untuk berpikir kritis, tidak hanya monoton dengan textbooks yang ada. Kemudian kita bisa sharing ya, bisa saling sharing, dan anak-anak juga bisa beropini lebih di luar dari textbooks tadi. Nah, kali ini teacher training kali ini saya sangat amat terbantu. Terima kasih kepada The Master of Dumai yang memfasilitasi pengajar-pengajar dengan ilmu-ilmu yang keren. Saya berharap teachers training yang selanjutnya kita bisa lebih
mengasah, meningkatkan lagi ini kemampuan guru-gurunya, dan hasilnya ya kita bisa aplikasikan di kelas kita masing-masing. Dan harapannya anak-anak bisa lebih oke, bisa lebih tertarik khususnya dengan bahasa Inggris. Oke, thank you. Assalamualaikum.